HIV bukan berarti tidak ada penderita HIV, tapi tidak ada lagi penderita baru. Sampaikan bahwa kalau misalnya ibunya itu sudah minum obat, kan penularannya ini dari air susu ya, air susu ibu positif HIV kepada si bayi. Anak-anak ataupun remaja, jadi mereka tidak perlu takut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi kami hadir, forum anak. Kolaborasi ya, yang untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi bebas HIV tahun 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diskom, kembali lagi bersama saya Boy Nugraha di podcast Humas Bekasi Cup. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang ada inovasinya, terus juga ada pembahasan yang biasanya pembahasan yang tabu untuk dibahas. Tapi kali ini kita akan coba bahas kedua hal tersebut, tentunya dengan narasumber yang sudah kita hadirkan untuk Sobat Diskom semuanya. Pembahasannya apa sih? Kita akan membahas soal kolaborasi ya, yang untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi bebas HIV tahun 2030. Dan tentunya ada inovasi apa, nanti kita akan bahas tentunya secara perinci bersama dengan narasumber yang sudah kita sediakan hari ini. Dan untuk narasumber yang sudah kita hadirkan untuk Sobat Diskom di podcast Humas Cup Bekasi, ada Dr. Adi Pranaya selaku Kepala Puskesmas Sukadami. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat? Pangestu. Alhamdulillah. Dr. Adi juga merupakan dokter teladan nasional 2024 dan inovator juara 1 Kabupaten Bekasi 2025. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Dr. Adi. Terus narasumber yang kedua ini ada Kang Ade Bawono, merupakan Kepala Sekretariat KPA Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum. Kang Bayu, waalaikumsalam. Sehat ya? Sobat Diskom. Awalnya aku pikir KPA Komisi Penanggulangan Anak, ternyata bukan ya. KPA ada Komisi Penanggulangan AIDS. Karena biasa kalau Komisi Penanggulangan Anak tuh ada D-nya, KPAD ya. Kalau ini KPA K karena kabupaten itu. Nah, yang terakhir ada Zakwin Asya Luneta atau kita sebut saja atau panggil saja Kak Asya. Betul. Saat Kak Asya. Sehat. Luar biasa. Kak Asya ini merupakan ketua Porcisel atau Forum Anak Cikarang Selatan. Betul. Oke. Sudah siap, kita akan membahas soal dua hal yang akan kita bahas hari ini. Oke. Dan mudah-mudahan Sobat Diskom juga dari podcast hari ini bisa mendapatkan insight ataupun ilmu yang baru tentunya untuk kita semua. Dok, ini kita akan membahas soal bersama Puspita Sakura untuk kolaborasi wujudkan Kabupaten Bekasi bebas HIV 2030. Yes. Nah, sebelum nanti aku ke Kang Ade ya membahas soal HIV-nya, aku mau ke Dr. Adi dulu nih. Puspita Sakura, boleh jelasin nggak dok? Puspita Sakura itu apa? Oke, terima kasih Kak Bayu. Hai Sobat Diskom, kembali kita dalam podcast Humas Bekasi Cup. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Sobat Diskom. Ya, perkenalkan Sobat Diskom, terima kasih Kak Bayu, saya Adi Pranaya. Alhamdulillah saat ini saya senang sekali hadir di podcast yang luar biasa dari Kabupaten Bekasi ini di bawah pimpinan Diskom Info Santik Kabupaten Bekasi. Tuh. Nah, Puspita Sakura. Kalau kita dengar Puspita Sakura tuh kayaknya kayak nama bunga ya. Betul. Yes, benar sekali. Karena bunga itu adalah sesuatu yang murni dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan gugur akan menjadi terus bertumbuh. Karena itulah Puspita Sakura adalah suatu ibaratnya adalah dari awal sampai akhir tidak pernah berhenti. Puspita Sakura adalah puskesmas yang peduli HIV. Oke. Temukan, obati, sayangi, dan rangkul orang dengan HIV atau ODIF. Nah, itu secara nomenklatur dari Puspita Sakura. Oke. Nah, Puspita Sakura adalah puskesmas peduli HIV. peduli HIV. Temukan, obati, sayangi, rangkul orangnya. Oke. Nah, dok, untuk Puspita Sakura ini sendiri sudah berdiri atau sudah dijalankan dari kapan, dok? Ya, jadi Puspita Sakura ini adalah suatu program kolaborasi yang kami canangkan bersama-sama
di Puskesmas Sukadami. Program ini tidak hanya dari puskesmas saja, tapi juga melibatkan namanya Pentahelix, yaitu dari akademisi, dari sekolah-sekolah, kemudian dari bisnismen atau CSR, kemudian komunitas seperti LSM, kemudian juga dari KPA, kemudian juga dari berbagai seperti grafik dan sebagainya. Kemudian setelah itu government, masuk pemerintahan dari tingkat desa, RT, RW, sampai dengan kecamatan dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan terakhir adalah media, seperti podcast kali ini. Kegiatan Puspita Sakura dicanangkan sejak tahun 2022 di Puskesmas Sukadami. Dan kemudian di tahun 2024, Puskesmas Sukadami mendapatkan kepercayaan dari kabupaten untuk menjadi pemberi layanan untuk obat penderita HIV. Karena itulah sampai dengan saat ini, sejak 2024 sudah lebih dari 150 orang penderita HIV yang diobati di Puskesmas Sukadami. Dan tentu saja harapan kami adalah dengan ditemukannya lebih dini, baik dari segi anak-anak, kemudian calon pengantin, ini akan mengupayakan 2030 bisa tercapai. Yang dimana harapannya adalah Kabupaten Bekasi bebas HIV. Bebas HIV bukan berarti tidak ada penderita HIV, tapi tidak ada lagi penderita baru HIV. Nah, seperti itu harapan kita. Nah, Dok, ini terus kenapa nih dokter memilih pendekatan manajemen dan kolaborasi Pentahelix? Ya, jadi sudah kita sebutkan sebelumnya, Sobat Diskom, Pentahelix adalah upaya kolaborasi, di mana kami Puskesmas tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dibantu oleh semua pihak. Kita ulangi lagi ya, Pentahelix itu kita sebut namanya ABCGM untuk mempermudahnya. Yang pertama adalah akademisi. Kita melibatkan sekolah, universitas, TIKES sebagai wadah kita untuk anak-anak lebih tahu lebih dini, termasuk ya tadi forum anak. Kemudian setelah itu B, businessman, yaitu CSR. Alhamdulillah saat ini sudah ada PT Kayabah dan juga beberapa PT lain yang mendorong kegiatan Puspita Sakura. Bukan dengan puskesmasnya, tapi dengan tadi kegiatan programnya. Lalu berikutnya lagi adalah C, community, komunitas. Nah, inilah semua yang terlibat. Contoh begini, kita ketahui ada LSM Graphics yang khusus berkutat di PDP ya. Di WPS. Kemudian juga ada untuk yang ibu hamil. Ada juga yang untuk LSL. Jadi itulah mitra-mitra kita, dan tanpa mitra-mitra ini Puskesmas Sukadami tidak akan bisa merangkul semuanya. Lalu berikutnya lagi adalah government. Yes, tentu saja kita dari mulai kecamatan, puskesmas, desa, RT RW, apalagi pemerintah daerah tentu saja akan mendukung sekali kegiatan ini. Dan terakhir adalah M, yaitu media, yaitu media online, media offline, dan juga termasuk Diskom Informasantik dengan podcast Bekasi Humas Bekasi Cup yang keren. Oke, thank you, Dok. Saya mau ke Kang Ade nih. Kang Ade, masyarakat tahu HIV dan AIDS. Sebetulnya apa sih perbedaan HIV dan AIDS itu, bisa dijelaskan dulu nggak? Iya, terima kasih Kang Bayu. Terima kasih Sobat Diskom semuanya. Sekaligus nih ya, berarti saya sosialisasi. Betul. Alhamdulillah kalau pengetahuan kami, dan memang ini udah menjadi sebuah ilmu yang banyak kita berikan kepada informasi ini kepada semua halayak. HIV itu adalah virusnya. Kalau kepanjangannya biasanya Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini dia bekerja di dalam tubuh itu sebagai tentara yang menyerang semua imun tubuh di dalam tubuh kita, sehingga imun di tubuh kita ini habis, gitu, dimakan sama bala tentaranya HIV. Nah, setelah imun itu turun, kita tuh udah nggak punya perlindungan apa kan di badan kita. Akhirnya setiap ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, dari biasa itu menjadi kronis. Nah, disitulah itu namanya AIDS. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi semua gejala-gejala penyakit penyerta yang ada di dalam tubuh itu menjadi kronis yang disebabkan oleh virusnya. Jadi kalau HIV adalah virusnya, AIDS itu adalah penyakit penyertanya. Oke. Jadi itu Sobat Diskom ya, perbedaannya HIV dan AIDS. Nah, terus Kang Ade, ini Kang Ade gimana nih ngelihat kondisi dan tantangan penanggulangan HIV sendiri di Kabupaten Bekasi saat ini? Iya, ada namanya siklus fenomena ya. Kalau kita tuh dulu ada pertama-tama masuk HIV ke dalam Indonesia ini,
itu disebabkan dari pergaulan dari homoseksual, ya kan? Kalau kita sebut sekarang namanya LSL. LSL itu adalah laki seks lelaki, hubungan antara sesama jenis. Nah, terus siklus itu berubah dari LSL pada tahun 97. Itu rame orang memakai narkoba jenis suntik. Nah, suntikan itu suntikan bekas yang dipakai karena belum ada program untuk pencegahan daripada narkoba suntik. Nah, berkembang dari situ ada namanya program harm reduction, pencegahan dampak buruk terhadap pengguna narkoba suntik. Ditekan sedemikian rupa, akhirnya HIV bisa ditekan, yang tadinya penularannya paling tinggi melalui jarum suntik, akhirnya dia turun sampai cuma 3%. Dan tidak ada lagi penularan melalui jarum suntik. Apalagi sekarang ya, sekarang itu narkobanya udah susah dicari, belinya mahal, orang udah nggak pakai. Nah, akhirnya balik lagi tuh ke heteroseksual. Karena si penggunanya ini juga mempunyai istri, ya kan, di rumah. Nah, istrinya ditularin oleh HIV. Nah, HIV-nya juga menular melalui anak. Nah, itu siklus-siklus yang terjadi di penularan HIV. Jadi hampir semua populasi ini rentan nih. Nah, yang menjadi tantangan tuh sekarang ibu-ibu rumah tangga itu tanpa sepengetahuan dirinya dia itu tubuhnya bagaimana, tiba-tiba dia HIV. Nah, karena ada apa? Sekarang itu ada namanya program triple eliminasi, ya dok ya? Ya, nah, ada pemeriksaan, semua wajib ibu hamil diperiksa triple eliminasi. Diperiksa spilisnya, HBsAg-nya, sama dengan HIV-nya. Banyak sekarang yang ketahuan, di semester 2, semester 3, ibu hamil positif HIV. Ya, akhirnya mau nggak mau dengan kenyataan yang ada, tetap kita tolong. Prosesnya alhamdulillah juga sudah ada. Jadi tidak perlu takut juga bahwa ibu hamil yang positif HIV, anaknya masih bisa kita selamatkan dengan program PPIA, pencegahan penularan ibu ke anak. Jadi ibunya diberikan obat, ada obatnya namanya ARV, antiretroviral, yang dilaksanakan oleh Puskesmas Sukadami juga sebagai layanan PDP, pengobatan, dukungan, dan perawatan. Nah, obat itu harus diminum sama si ibunya agar nanti proses persalinannya diharapkan dan disarankan itu SC, ya kan, sesar. Nah, sesar, terus anak yang baru lahir seminggu kemudian itu harus diberikan profilaksis. Nah, setelah dia profilaksis selama sebulan, nanti anaknya diperiksa EID namanya, Early Infant Diagnostic, atau pemeriksaan viral load terhadap anak. Jadi si virus ini kalau untuk bayi di bawah 18 bulan itu belum bisa dites, baru bisa pakai EID itu. Gitu. Nah, alhamdulillah udah ada canggih ya sekarang pengobatan dan pemeriksaannya. Nah, kalau sudah diperiksa itu ternyata aman, ya aman buat anaknya. Seperti itu. Oke. Saya mau ke Dr. Adi lagi nih. Siap, Dr. Adi, kan tadi Puskesmas Sukadami terpilih 2024 menjadi salah satu puskesmas penyedia obat HRP. Iya. Ya. Itu hanya Kabupaten Bekasi aja atau ada puskesmas lain juga, Dok? Ya, jadi terima kasih Kak Bayu untuk pertanyaannya, Sobat Skom. Jadi untuk pelayanan puskesmas yang melayani PDP kita sebut tadi, ini tidak hanya Sukadami. Tapi kami memang mengajukan karena memang mengingat wilayah kami di Cikarang Selatan ini retensi untuk perilaku dan juga kondisinya ini tinggi untuk resiko penularan HIV. Karena itulah dengan demikian setelah disetujui oleh Kemenkes, maka obat-obat tersebut didistribusikan oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas Sukadami. Dan sejak 2024 sampai sekarang sudah lebih dari 150 yang diobati di kami, mulai daripada bayi tadi setelah usianya 18 bulan ya, Kang ya, sampai dengan yang sudah usia dewasa. Sampai saat ini untuk angka kematiannya masih zero. Masih nol. Dan ini kita upayakan dengan upaya namanya loss to follow. Jadi kalau ada yang memang belum mengambil obat di waktu tertentu, kan kita akan jemput, kita akan tanya kendalanya apa. Karena selama ini jika yang bersangkutan bekerja ataupun tidak bekerja, kami akan datangi. Dengan harapan adalah menganggap kami sebagai saudara, supaya mereka tetap menganggap dengan kondisi seperti ini mereka tetap ada yang menerima atau merangkul, seperti itu. Nah, Dok, kalau dari Puskesmas Sukadami sendiri punya beranggapan ingin dianggap seperti saudara, ini kita tidak bisa pungkiri ya, Dok ya, untuk HIV atau AIDS ini sendiri masih tabu banget di masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang menganggap
ini kayak negatif banget gitu. Nah, untuk menjelaskan ke masyarakat itu sendiri gimana sih dok, biar mereka tuh percaya gitu kalau ayo ini bukan satu hal yang negatif banget kok buat kalian. Jadi sebenarnya pertanyaan Kak Bayu ini sangat bagus sekali. Tentu saja kalau kita ditodong misalnya Kak Adi, saya sendiri misalnya, ayo kita periksa HIV, kita pasti akan merasa defense, akan merasa kenapa saya harus periksa HIV? Nah, karena itulah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat banyak metode. Yang pertama adalah setiap penderita TBC wajib diperiksa HIV, screening, gratis. Kemudian ibu hamil wajib di screening triple eliminasi, yaitu HIV, hepatitis, dan juga sifilis. Kemudian calon pengantin, baik pengantin yang pertama atau muda dan mudi atau janda dan duda, tetap diperiksa dengan surat kesehatan pemeriksaan tadi HIV. Dan sekarang ini juga melakukan aktif untuk orang-orang yang berpotensi tadi WPS, LSL, dan lain-lain, kita datangi. Tentu saja dengan niat baik adalah sebagai screening. Dan edukasi tentu saja bagaimana untuk menurunkan risiko penularan HIV. Nah, karena itulah kalau kita mau jalan program ini, yang pertama adalah jangan mendiskriminasi, jangan menjustifikasi. Kenapa? Yang salah memang mungkin ada risiko dari perilaku, tapi juga tidak memungkiri ini adalah kesalahan daripada orang tua yang mungkin juga menurunkan pada anak. Karena itulah kami berharap mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, janganlah ragu. Jika bapak, kakak semuanya merasa ada resiko penderita atau mempunyai resiko untuk potensi HIV, datang ke kami. Rahasia akan aman. Tidak ada yang tahu kecuali pemegang program sendiri. Dan ingat bahwa yang kami lakukan adalah satu, niatnya adalah agar kakak bisa selamanya semangat menikmati hidup meskipun saat ini sudah positif dengan HIV. Seperti itu. Oke. Kang Ade, ternyata bayi juga bisa terkena HIV. Itu karena tularan dari orang tuanya yang memang sudah terkena HIV tapi tidak diobati. Kalau misalkan orang tuanya sudah mengobati atau sudah dalam pengobatan ARV, apakah si bayi tersebut akan negatif HIV atau masih tetap positif HIV? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya ibunya itu sudah minum obat, kan penularannya ini dari air susu ya, air susu ibu positif HIV pada si bayi. Kalau dari persalinan memang kecil, tapi disarankan tetap memakai sesar gitu. Nah, kenapa si ibu itu harus minum obat? Karena supaya nanti si ibu apabila sudah minum obat minimal 6 bulan saja, itu biasanya itu sudah undetectable, sudah tidak terdeteksi virusnya di dalam tubuh. Apalagi artinya kalau sudah undetect berarti dia untransmissible, tidak menularkan kepada si bayinya, kalaupun dia menyusui. Tapi tidak disarankan juga untuk menyusui. Tetap apabila udah diketahui ibunya positif, biasanya sarannya anaknya formula aja. Kasih susu formula, kelahirannya harus sesar, seperti itu. Insya Allah anaknya. Oke. Aku mau ke Kak Asya nih. Oke. Tadi kan dokter sudah menjelaskan kolaborasi ini bukan kolaborasi pentahelix ya. Salah satunya ada forum anak juga dan diwakili sama Kak Asya forum anak Cikarang Selatan. Sama-sama dari Cikarang Selatan ya, sekadami di Cikarang Selatan juga. Nih, menurut Kak Asya sendiri nih, sebagai ketua forum anak Cikarang Selatan, memandang pentingnya mendapatkan informasi kesehatan, khususnya HIV itu seperti apa sih Kak? Oke, terima kasih banyak Kakak atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas kesempatan aku bisa duduk di sini bersama dengan Dr. Ai dan Kang Ade. Itu sebuah kesempatan luar biasa. Menurut aku seberapa penting edukasi atau informasi mengenai HIV untuk anak-anak di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan yang aku pegang ataupun di wilayah Kabupaten Bekasi itu sangatlah penting Kak. Kenapa? Karena anak-anak ataupun remaja itu adalah masa mereka rasa ingin tahunya kuat, rasa mereka mulai mengambil keputusannya itu sudah ada di situ. Dan bagaimana kalau mereka ternyata mengambil keputusan yang salah? Nah, itu sangat disayangkan. Dan maka dari itu pentingnya edukasi sejak dini, sejak mereka masih sekolah dasar ataupun di SMP, karena beberapa SMP yang kutemui sudah ada yang berhasil mengadakan edukasi mengenai HIV/AIDS dan mereka mendapatkan materi yang luar biasa mereka
selesai dari materi tersebut mereka mendapatkan ilmu baru yang bisa diterapkan. Jadinya mereka tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya, ataupun mereka jadi tidak menyebarkan stigma terhadap lingkungan sekitarnya, karena HIV/AIDS ini banyak yang masih menganggapnya hal yang tabu ya Kak ya. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, orang-orang yang terkena HIV/AIDS atau dibilangnya ODIF ya dokter ya. Nah itu mereka membutuhkan dukungan, mereka membutuhkan support dari kita istilahnya. Maka dari itu penting sekali untuk kita sadar bahwasannya janganlah disebarkan stigma itu, kita harus support mereka. Oke, Kak Asya sebagai ketua dari Percisel Forum Anak Cikarang Selatan sendiri kan, Forum Anak tuh suka ada tagline pelapor dan pelopor. Betul. Nah, untuk kaitannya dengan HIV/AIDS ini, apa yang sudah dilakukan selain tadi yang sudah dilakukan? Kalau pelapor itu sebenarnya kita bisa mulai dari diri sendiri. Dengan apa? Dengan kita tidak menyebarkan informasi yang salah, dengan kita memulai pola hidup yang sehat. Apalagi sekarang ini aku lihat remaja-remaja itu banyak yang mulai ikut semacam event lari atau fun run, yang artinya mereka memulai pola hidup yang sehat dengan berolahraga. Dengan dari kegiatan tersebut mereka menemukan pertemanan yang baru, lingkungan yang baru yang mendukung untuk pola hidup sehat Kak. Nah dari situ aku melihat wah ini positif banget dampaknya. Nah habis itu sebagai pelopor. Kalau pelapornya kami bisa dibilang sebagai jembatan antara anak-anak ataupun remaja, jadi mereka tidak perlu takut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi kami hadir, Forum Anak, kami akan membantu untuk mengkomunikasikan dengan puskesmas ataupun sekolah atau pihak yang lebih berwenang lainnya Kak. Oke, keren. Dokter ikut ini juga, lari juga? Iya ikut virtual run. Iya, lagi ngetren virtual run. Oh iya. Iya. Oke. 5 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Terakhir kita ikut yang 17 kemarin. Iya. Olahraga murah meriah ya dok ya? Ya, dapat sertifikat dan juga medali. Dok, kalau tadi Kak Asya bilang penanggulangan untuk remaja di Cikarang Selatan khususnya ya. Kalau dari data yang dokter miliki sendiri untuk penderita HIV/AIDS di Cikarang Selatan khususnya itu lebih banyak didominasi usia remaja atau dewasa dok? Ya, jadi terima kasih kakak untuk pertanyaannya. Ini memang kondisi yang kita harapkan adalah semakin dia muda, ini semakin cepat ditemukan. Dan itu akan memudahkan untuk tercapainya Kabupaten Bekasi bebas HIV 2030. Nah saat ini yang ada di kami dari 152 data yang diobati, ini yang didominasi adalah dewasa. Remaja ada. Dan yang terakhir adalah anak SD. Oke. Iya, dari ibunya. Nah seperti tadi Kak Ade sudah mengatakan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh seorang ibu penderita HIV supaya nggak menularkan. Nah, saat ini yang kami lakukan dari puskesmas adalah dengan triple eliminasi tadi. Jika ada yang diperiksa ternyata positif HIV-nya, maka ibu tersebut minum obat HIV. Dan itu tidak mengganggu janin. Dan setelah itu kita konsulkan untuk rumah sakit yang melahirkan persalinannya dengan aman untuk HIV. Dan tadi menghindari penggunaan air susu sampai dengan angka viral load-nya di bawah angka ambang batas. Jadi dengan demikian dijamin dengan izin Allah dan juga prosedur yang sudah ditetapkan, kemungkinan tertular itu adalah 0 atau 0. Makanya tidak lagi HIV baru meskipun ibunya HIV. Tapi kadang-kadang di saat tertentu ada juga yang mungkin baru datang, pendatang, atau pas mau lahiran baru di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan. Sehingga dengan demikian pas ketika udah lahir belum terpapar dengan pengobatan HIV, apalagi dengan terapi pencegahan penularan ibu hamil melahirkan ke HIV. Jadi kami hanya bisa menghimbau ibu dimanapun, meskipun baru datang dari daerah atau bekerja di sini, segeralah periksa puskesmas Sukadami. Jangan khawatir, apapun hasilnya pasti akan kami bantu supaya menghindarkan resiko penularan kepada anak atau janin ibu sampai dengan melahirkan. Dok, aku tertarik sama case-nya yang anak SD ini. Yes. Ya anak SD nggak tahu apa-apa dok. Terus menyampaikannya ke orang tua pasti dong, nggak mungkin ke anaknya. Dokter gimana pendekatannya? Ya, jadi saat ini memang yang kasus SD ini
kami masih membutuhkan, yaitu adanya perlindungan dari level yang lebih tinggi, yaitu dari pemimpin daerah kita, dengan bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Kenapa? Karena anak ini kami hanya bisa menginfokan, kamu minum vitamin, biar sehat, biar bugar, tanpa diketahui anak itu menderita apa, sampai dengan tiba saatnya nanti dia sudah siap untuk menerima kondisi tersebut, dan ibunya udah meninggal. Yang meninggal dan bapaknya memang juga pengobatan penderita. Nah, itulah yang kita harapkan, jangan sampai tersebut ketika waktu dia tahu dia merasa ngedrop. Makanya kami membangun kerjasama dengan akademisi, yaitu ibu guru sebagai pendampingnya dan juga sebagai pemberi pengawas minum obatnya gitu. Agak ini juga ya dok ya, kompleks juga ya, Kompleks karena sekali. yang kita hadapi ya masih usia di bawah umur. Benar. Kalau untuk menjelaskan secara langsung kayaknya Benar nggak sekali. mungkin. Benar sekali Kak Bayu. Jadi, takutnya dia juga ada impact di sekitarnya, jadi dijauhin sama teman-temannya atau lain sebagainya. Kang Ade, stigma dan diskriminasi kan masih ada nih di lingkup penderita HIV dan AIDS. Terus apa nih pesan Kang Ade untuk masyarakat agar lebih memahami atau tidak menjauhi orang yang atau orang dengan ODIF? Ya, terima kasih Kang Mario. Jadi memang kita secara terus-menerus ya sampai detik ini pun juga tetap menginfokan secara masif terhadap semua khalayak masyarakat, memberikan informasi melalui Gerak KSR. Ada kita juga namanya Gerak KSR. Ini melibatkan teman-teman anak sekolah. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan KCD. Usia 15 sampai 24 tahun itu adalah masa-masa yang benar tadi kata Kak Asya, itu adalah masa-masa pubertas yang sedang memilih nih antara jalur yang kanan apa yang kiri. Banyak pengen tahunya ya. Yang pengen tahunya. Kalau udah benar mah benar terus gitu kan. Tapi kalau udah salah mau kebenarannya itu agak susah kan gitu. Nah, di sini kita memberikan pemahaman secara komprehensif tentang HIV kepada teman-teman dan juga kepada masyarakat. Kita kerjasama juga dengan desa-desa. Jadi kita tidak tinggal diam, dan juga kita punya petugas sosial media juga, sama alhamdulillah punya podcast juga ya, KPA. Kita terus-menerus memberikan informasi yang benar agar masyarakat paham bahwa ternyata yang dijauhi itu bukan orangnya, tapi virusnya, gitu kan. Itu doang sih inti daripada kita menghindari stigma. Tapi ya kita tidak menutup memungkiri bahwa memang masih terjadi ada stigma-stigma, bahkan di perusahaan pun juga masih ada ya. Makanya kita juga selalu secara masif memberikan informasi kepada pihak-pihak teman-teman pekerja, perusahaan. Jadi tidak ada yang harus lolos untuk mendapatkan informasi yang benar. Seperti itu. Kita berupaya sih, tapi mudah-mudahan ini ada dampaknya juga ya. Siapa tahu ini mengena kepada semuanya. Oke. Dokter Adi, kemarin pas 17 Agustus, kalau nggak salah dokter sempat dapat penghargaan apa tuh? Iya, penghargaan dari Bapak PLT Bupati Bekasi. Ya, jadi alhamdulillah dengan didukung oleh semua pihak, di tahun 2022 ini Puskesmas Sukadami kembali mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati, diusulkan oleh DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Bekasi, yang dimana di tahun 2025 Kak Bayu, kami Puskesmas Sukadami menjadi perwakilan Jawa Barat dan menerima sertifikasi tingkat nasional untuk Puskesmas Ramah Anak dengan tadi kategori nasional. Dan ini menjadi kebanggaan karena di Jawa Barat baru hanya Puskesmas Sukadami dan Puskesmas Garuda. Di 2023, 2025 adalah dari Puskesmas Sukadami. Dan ini menyatakan bahwa anak-anak di Kabupaten Bekasi ini harus dilayani dengan baik. Kabupatennya ramah anak, layak anak, puskesmasnya ramah anak, sekolahnya ramah anak, kecamatannya layak anak, dan apalagi tadi perlindungan anak, seperti itu. Keren banget sih Puskesmas Sukadami, tepuk tangan dong. Kasih sama banyak banget penghargaannya. Dok, aku mau kembali ke Puspita Sakura. Siap. Nih, untuk Puspita Sakura ini sendiri kan merupakan inovasi ya. Nah, itu produknya apa aja sih, Dok? Ya. Jadi terima kasih Kak Bayu untuk pertanyaannya. Jadi produk yang kita hasilkan adalah suatu outputnya adalah peningkatan pengetahuan daripada bagaimana proses HIV tertular
dan memperoleh resiko HIV. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Tadi dikatakan oleh Kak Asya dan juga didukung oleh Kak Ade Bawono bahwa perilaku sejak dini mengetahui sesuatu dan tahu cara untuk membedakan baik dan buruknya itu adalah penting. Yang kedua, yang ketiga adalah tadi menurunnya resiko potensi timbulnya ODIF baru dan resiko penularan ODIF lagi. Nah, itu loh. Jadi outputnya adalah ujungnya adalah Kabupaten Bekasi bebas HIV. Tidak ditemukan lagi HIV baru di tahun 2030. Dan tentu saja dengan manajemen dan juga upaya yang humanisasinya baik. Karena bagaimanapun sekali kita mengetahui seseorang itu, mohon maaf nih, 3 huruf katanya sekarang lagi ngetren ya, itu sebenarnya adalah suatu malapetaka. Jika bagi orang yang mempunyai pandangan sempit atau stigma yang negatif. Karena bagaimanapun, dimanapun tidak ada orang yang pengen sakit. Tapi kalau sudah sakit, maka wajiblah kita dukung. Karena benar kata Kak Bawono dan juga Kak Asya, jauhi virusnya, jangan orangnya. Maka itulah Puspita Sakura di akhirnya adalah temukan, obati, sayangi, dan rangkul orangnya. Gitu. Kak Asya selaku pelapor dan juga pelopor. Betul. Nah, selaku pelapor dan juga pelopor di Forum Anak Cikarang Selatan khususnya ya. Cikarang Selatan. Adakah yang melaporkan terkait HIV dan AIDS sampai sekarang? Untuk saat ini di tingkat sekolah ataupun teman-teman sebaya aku, alhamdulillah belum ada. Dan aku berharap tidak ada untuk yang remaja ataupun sebaya aku, Kak. Tapi kalaupun misalkan ya pada akhirnya ada yang melapor ke Forum Anak khususnya ke Kak Asya, prosesnya itu gimana sih, Kak? Okay. Kakak akan melaporkan ke siapa lagi atau kelanjutannya akan kemana gitu? Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Pastinya aku akan bekerja sama, aku akan butuh sekali bantuan dari Puskesmas Sukadami dengan Dokter Adi pastinya. Nah, dari situ nanti kami sebagai pelapor akan meminta bantuan dari Puskesmas Sukadami. Dan kalaupun begini, remaja itu pastinya akan lebih nyaman untuk cerita, untuk sharing, untuk ngobrol dengan teman sebayanya. Betul. Dan di situ peran Forum Anak akan terlihat dengan apa? Dengan kita membantu berbicara, misal mereka itu hanya berani untuk berbicaranya ke kita, ke kami yang teman sebayanya. Oke, nggak apa-apa, kita akan terbuka, kita akan jaga rahasianya, dan kita akan sampaikan ya yang sebenarnya bagaimana ke Dokter Adi ataupun ke pihak yang lebih berwenang. Oke, gitu. Jadi untuk Sobat Diskom khususnya para remaja nggak usah khawatir ya kalau misalkan kalian mau kalau misalkan ada permasalahan terkait apa yang kita bahas hari ini, HIV dan AIDS, mungkin Sobat Diskom atau teman-teman semuanya bisa melaporkan ya ke Forum Anak atau mungkin mau langsung ke Puskesmas Sukadami juga bisa ya Dok ya. Dan semua datanya dijanjikan aman lah ya, tidak akan bocor gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri sih ya, untuk saat ini terkait orang dengan ODIP tuh masih sangat-sangat stigmanya masih negatif banget lah gitu, sampai-sampai mungkin datanya sampai nggak mau ada yang tahu, bahkan sampai keluarganya pun nggak ada yang mau tahu. Tapi Kang Ade, untuk orang dengan ODIP ini sendiri, kalau misalkan dia penderita ODIP terus dia keep sendiri tanpa harus ada orang sekitar yang tahu, itu tuh bagus nggak sih buat si penderita itu sendiri? Sebetulnya plus minus ya. Satu bagusnya mungkin dia merasa bahwa dia itu sanggup untuk mandiri, dia akan kuat untuk memperjuangkan lagi tubuhnya. Tapi di satu sisi sebetulnya itu ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya adalah siapa nanti yang akan mengawasi dia dikala dia itu lepas obat. Minum obat ini harus tepat, tidak boleh melewati waktu yang ditentukan. Kalau misalnya dia minum menyatakan jam 8 malam dia minum, itu harus jam 8 malam. Dan itu obat itu harus diminum seumur hidup. Kalau kosong belang bentong gitu gimana dampaknya pasti ada. Nanti tubuhnya akan merespon yang resisten di dalam tubuhnya. Itu jadi sebetulnya perlunya ada pihak
yang mengetahui, terus selain mendapat dukungan, pengingat, dan juga ya dalam kesehariannya akan mendapatkan supporting. Di kita itu ada namanya kelompok dukungan sebaya, namanya KDS Pelangi Support. Nah, KDS Pelangi Support itu di dalamnya itu isinya ODIF semua, Mas. Jadi saling support, saling menginfokan apabila ada tren baru, ada pertemuan study club, ada pertemuan-pertemuan di mana info-info terkait viral load gratis, ada lagi CD4 gratis di mana. Nah, itu bermanfaat. Kita KDS itu punya grup WA-nya di situ. Di Sukadami pun juga saya rasa punya. Dari 150 orang itu biasanya dokter bisa bikin kelompok di situ untuk bisa mensupport atau memotivasi teman-teman agar patuh dalam minum obat. Itu aja sih intinya. Kita itu sebenarnya tantangannya cuma satu, menghadapi orang-orang yang nggak mau minum obat. Dari kasus 4.300 orang di kabupaten, itu cuma ada 1.900 orang yang minum obat. 2.000-nya kemana coba? Ya kan? Nah, itu adalah yang benar-benar bahaya. Dia itu menularkan kepada orang lain. Itu. Padahal dia tahu kalau dia udah ODIP, tapi dia nggak mau minum obat. Sudah tahu. Kebanyakan gara-gara apa sih? Apa karena harus seumur hidup itu? Enggak, setiap denial aja. Memang dia itu menyatakan bahwa takut gitu. Dia itu seumur hidup ya minum obatnya. Terus takut dia itu nggak ada yang support, merasa sendiri. Itu awal-awal biasanya orang yang baru terkena tahu status HIV-nya, dia itu merasa jangan-jangan cuman gue doang nih yang kena HIV gitu, nggak ada. Ternyata banyak. Dan kita sudah punya 16 layanan PDP seperti Sukadami, pengobatan. Alhamdulillah Sukadami dari awal terbentuk sampai sekarang progresnya terus meningkat secara signifikan. Banyak program-program yang inovasi dari Sukadami. Luar biasa sih Sukadami. Betul ya dok, apa yang disampaikan Kang Ade memang targetnya orang-orang yang baru mengetahui, rata-rata yang susah ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya kita pun semua sama. Langkah pertama adalah kalau kita mengetahui sesuatu itu kan dari dengar, baca, kemudian setelah itu kita ada rasa ingin tahu. Karena itulah hal-hal yang penting seperti podcast ini menginfokan bahwa jika kakak, bapak, ibu semuanya merasa ada resiko potensi daripada penderita HIV, datang puskesmas. Kami akan lain dengan poli yang khusus, dan ia tertutup. Dan yang kedua, kalaupun seandainya ternyata hasilnya positif dan tadi Kak Paul bilang deny atau menyangkal, itu wajar. Tapi namanya manusia, dia adalah makhluk yang tentu saja mempunyai rasa ketakutan jika ada sesuatu yang harusnya diobati dan diobatin. Jadi benar sekali butuh dukungan. Nah, dukungan ini kadang-kadang sampai saat ini nih, dari 150 itu sebagian besar memang relatif dipendam sendiri. Nah, itulah tugas kami dan juga tadi kelompok dukungan sebayanya untuk selalu motivasi sebagai keluarganya bahwa ayo minum obat, minimal minum obat dulu. Seperti itu. Dan tadi kalau misalnya ada tes viral load gratis, ada tes CD4 gratis, kami infokan. Karena bagaimanapun setiap orang punya ekonomi masing-masing. Kadang-kadang ada yang berkecukupan, kadang ada yang untuk sehari-hari juga susah. Karena itulah yang kami dukung adalah jangan lupa minum obatnya. Seperti itu. Oke. Nah, dok, kalau di Puskesmas Sukadami ini sendiri, prosesnya itu seperti apa sampai si penderita HIV/AIDS ini mendapatkan obat? Ya. Jadi terima kasih Kak Bayu dan juga Sobat Diskom. Jadi proses ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan partisipasi aktif, yaitu dengan kami bersama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bukan HIV datang ke lokalisasi, baik WPS, LSL, dan kita periksa triple tadi, HIV, hepatitis, dan juga sifilis. Dan kalau ada yang positif, ya kita edukasi. Itu kalau kita proaktif. Tapi yang kedua adalah dengan VCT, Volunteer Counseling Therapy. Jadi awalnya nih nggak tahu, dia nggak ngerti, tapi pengen tahu, dia datang ke kami. Kami punya konselor yang memang dilatih untuk menggali apa sih yang dirasakan menjadi penyebab. Contohnya, dulu ada pengguna jarum suntik. Dia nggak berhubungan WPS atau LSS, tapi pengguna jarum suntik, tapi dia khawatir. Datang ke kami, konseling, kami edukasi supaya mau VCT. Sekali lagi, VCT adalah volunteer. Ikhlas sukarela, tidak dipaksa. Nah, seperti itu. Dan yang lain-lain seperti program tentu saja. TB harus cek HIV, ibu hamil harus cek HIV, caten juga harus cek HIV. Jadi selain itu, dari 3 tadi, aktif, program, yang tadi adalah volunteer. Seperti itu. Kalau misalkan Sobat Diskom mau, aku nggak mau ikut ketiga program itu, aku mau datang langsung aja ke puskesmas, itu bisa dok? Oh bisa.
kami di sini juga membuka informasi apapun. Misalnya, dok, kayak misalnya Forum Anak Cikarang Selatan, pengen tahu nih sebagai pelopor dan pelapor. Ketika mereka tahu informasi tentang HIV, kan mereka pengen juga informasikan. Nah, itulah kita pentingnya sekali untuk siapapun wajib mengetahui tentang proses penularan HIV sampai dengan dia di AIDS. Jadi saat ini selain kami menemukan, kami juga mencegah HIV menjadi AIDS. Ingat, HIV bisa menjadi AIDS dalam waktu bisa tahunan, tapi juga tidak bisa menjadi AIDS dengan cara mengontrol viral load dan CD4-nya tetap baik. Jadi AIDS adalah acquire, kumpulan sindrom yang berisiko kematian. Tapi kalau tidak menjadi AIDS, maka tadi ARV diminum, kontrol viral load-nya dan juga CD4-nya. Jadi sampai, mohon maaf, sampai usia lanjut pun bisa hidup tanpa harus jadi AIDS. Kalau di Poli Sukademi, polisi Puskesmas Sukademi, polinya namanya apa dok? Polisakura. Polisakura. Iya. Jadi kalau sobat Diskop mau ke Puskesmas Sukademi, mau konsultasi terkait HIV dan AIDS, bisa ke Polisakura. Iya. Nanti sama dokter langsung. Oh siap, dengan senang hati. Sana langsung. Iya. Langsung sama kepalanya ya. Siap. Dok, untuk gejala ini kita sebagai orang awam yang belum tahu ya HIV AIDS itu seperti apa tuh, gejala awal yang bisa kita lihat atau kita rasakan tuh apa? Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Ini dia yang jadi sumber permasalahannya. Tidak ada gejala. Oke. HIV itu Human Immunodeficiency Virus, di mana dia masuk yang akan merusak leukosit kita, yang CD4 kita, sehingga kuman-kuman yang biasa jadi luar biasa. Jadi kalau kita anggap HIV itu seperti kurus kering, infeksi paru-paru berat, itu bukan HIV, itu AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Jadi penyakit-penyakit yang biasa jadi menyebabkan kematian karena tidak ada lagi pertahanan tubuh, karena HIV-nya berhasil meningkatkan jumlah dengan viral load-nya meningkat dan cluster differentiation-nya atau daya tahan tubuhnya menurun. Jadi tugas kami adalah meyakinkan jangan patokannya ada gejala. Patokannya adalah jika kita merasa perilaku kita relatif adalah beresiko untuk penularan HIV, maka yakinkan diri kita bebas HIV. Dengan cara apa? 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, cek di HIV kami. Kenapa? Karena bagaimanapun proses itu tidak sekarang langsung plus, tidak, butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Karena itulah jika ada yang mohon izin, dia riwayat mengakui, dok kemarin saya hubungan dengan PPS tidak pakai kondom, ternyata pas dicek PPS-nya positif, dia akan periksa kurang lebih 3 bulan sekali sampai dengan setahun. Setelah setahun kalau negatif, maka ya alhamdulillah, berarti saat itu tidak ada tendensi untuk terinfeksi HIV. Oke, prosesnya lumayan ya, lama juga ya dok ya? Harus lama. Kenapa? Karena kita nggak bisa sekali periksa tidak ada langsung jumawa, oh aman, tidak. Gitu, karena tadi perilakunya. Gitu. Kang Ade, ini kan seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa HIV itu tidak ada gejalanya ya. Tahu-tahu kita setelah itu ketahuannya tuh apa sih dok? Kan ini nggak ada gejalanya nih. Terus bisa ketahuannya tuh awalnya tuh mungkin dia akan sakit apa dulu gitu. Jadi begini, saya ngomong yang orang sudah agak sedikit terlambat ya. Jadi udah berapa tahun dia penderita tapi dia belum mau minum obat. Itu yang pertama dia akan terkena TB Carinii. Paru-parunya habis. Karena TB adalah pemakan daya tahan tubuh. Jadi kalau TB atau pneumonia Carinii adalah infeksi paru-paru yang lazim ditemukan pada penderita AIDS. Jadi orang tersebut akan berpotensi seperti orang TB, tapi bukan penyakit TB murni. Nah, tapi namanya pneumonia Carinii. Yang kedua, dia sering sariawan. Sariawan mulu nih. Nggak makan apa sariawan, nggak pedes nggak sariawan. Itu dia. Karena apa? Karena stomatitis adalah jamur. Yang ketiga, mohon maaf ya tadi, keputihan yang terus-menerus tidak hilang-hilang. Itu dikarenakan kemaluannya tidak lagi menunggai daya tahan untuk melawan kuman-kuman. Yang terakhir adalah misalnya di gangguan di pencernaan, sakit perut mulu, ternyata di perutnya ada polip dan sebagainya. Itu yang paling umum. Jadi kalau sampai seperti itu, ya berdoa saja terus yang banyak supaya sehat seperti itu. Dan kalau pengen tahu jelasnya, ya dicek. Karena kita resiko terpapar dengan jarum suntik, dengan orang-orang penderita itu ada. Jadi kita terperiksa
kami pun gitu. Oke. Kang Ade, untuk sobat Diskom yang ingin ingin berkecimpung atau ingin bergabung dengan KPA Kabupaten Bekasi, Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Bekasi ini, itu bisa kemana sih Kang Ade kalau untuk di KPA-nya sendiri? Kebetulan kantor kita itu ada di Cikarang Utara, di samping Organda. Sebelahnya ada gedung perpustakaan umum, masih di lingkup perkantoran situ. Kita ada di perkantoran perpustakaan umum. Nah, teman-teman bisa langsung datang atau melalui DM IG kita. IG kita kan terbuka juga sebagai itu ya, buat hotline-nya. Ada IG KPA Kabupaten Bekasi, silahkan DM aja. Kalau pengen datang langsung juga boleh. Teman-teman datang aja ke Cikarang Utara, samping Polsek Cikarang Utara ke sana. Kita bisa berdiskusi, teman-teman pengen tahu dari A sampai Z terkait masalah HIV, silakan. Itu jangan dijelaskan ya. Iya. Oke. Terbuka untuk umum dan terbuka untuk siapapun. Siapapun boleh datang ke kantor. Tapi jangan kaget, nanti kalau di dalamnya isinya teman-teman yang HIV juga banyak di situ pada ngumpul. Ya karena memang di situ tempatnya. tempat ininya maksudnya ya. Tempat berdiskusinya. Nah, dari Kang Ade sendiri di Kabupaten Bekasi ini kan kalau tadi kita cakupannya Cikarang Selatan ya, Dok. Untuk di Kabupaten Bekasi sendiri penderita ODIF terbanyak itu di dewasa atau remaja. Ya, ini perlu teman-teman sobat Diskom ketahui ya, bahwa memang kalau di rentan usia itu ada di usia 25 sampai ke 40 tahun yang minum obat. Tapi penularan kan tidak langsung serta-merta dia tertular hari ini, dia langsung kelihatan. Tadi seperti Dokter Adi bilang bahwa prosesnya ada jendela periode. Periode itu di mana seseorang baru tertular, itu masa sehatnya itu ada 5 sampai 10 tahun gitu. Jadi HIV itu tidak ada gejala di 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau sudah masuk ada gejala, berarti benar kata Dokter Adi itu udah masuk ke fase AIDS. Fase AIDS itu pun juga ada stadium 1, 2, 3, bahkan sampai 4. Nah, mungkin yang tadi disampaikan Dokter Adi bahwa ada gejala seperti berat batuk kronis sampai TB, terus buang-buang air sampai nggak berhenti-berhenti karena ada jamur di dalam tubuhnya, itu baru stadium 1, stadium 2. Kalau udah stadium 4 itu biasanya udah ada sirosis di dalam tubuh, hepatitis C yang udah sampai sirosis, ada toksoplasma, ya kan? Itu udah tingkat-tingkat parahnya. Nah, makanya teman-teman dari puskesmas, semua puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi itu sedang gencar-gencarnya menginformasikan terkait masalah HIV ini ke masyarakat agar bisa mendeteksi dini. Yang dilakukan tadi oleh Dr. Adi seperti mobile VCT kepada populasi-populasi yang beresiko tinggi, itu adalah salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi penularan terhadap populasi-populasi lainnya gitu. Terus yang kedua, dilakukan secara statis oleh puskesmas. Jadi ada yang datang dengan inisiatif sendiri, datang ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya. Ada lagi yang ketiga, itu TIPK, namanya inisiatif dari provider dari puskesmas. Teman-teman puskesmas menginisiasi pemeriksaan terhadap satu seperti ibu hamil, terus atau pemeriksaan terhadap teman-teman di posyandu dan lain-lain. Itu inisiatif puskesmas. Jadi banyak sekali cara yang kita lakukan agar kita semakin banyak menjaring, mengetahui seberapa banyak yang dites atau positif, itu semakin baik kita cepat mengobati terhadap teman-teman tersebut. Dari semua usaha-usaha yang dilakukan KPA, Puskesmas Sukadami, terus juga Forum Anak, tantangan paling sulitnya tuh apa sih untuk mencapai Kabupaten Bekasi bebas HIV tahun 2030 ini dari KPA? Ya, kalau dari saya sih tantangannya tadi seperti saya sampaikan bahwa masih ada gap ya. Dari orang yang sudah kita ketahui statusnya, masih banyak juga yang belum minum obat sampai sekarang. Itu tantangan terbesar. Jadi kita harus mencari, mengajak, sampai mendukung dia minum obat patuh seumur hidup. Itu aja kuncinya sebetulnya. Kalau dia banyak nih semua, total misalnya kita bisa sampai 100% gitu ya. Ya berarti insya Allah tidak ada penularan baru seperti yang diharapkan oleh teman-teman semua. Tidak getting to zero ya, sampai ke tidak ada kasus kematian karena AIDS di 2030. Kan sebetulnya hanya dua sih kuncinya. Kita itu menurunkan angka mortalitas
dan menurunkan angka morbiditas. Itu doang 2 kunci. Kalau dari Dokter Adi? Ya, jadi kalau dari segi kami, karena memang kami adalah yang sifatnya adalah sebagai provider tadi ya untuk bidang kesehatan, tentu saja kami tadi meningkatkan upaya kami untuk menjangkau ini. Tadi dengan dulu namanya ada ABG ya, itu advokasi, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Kami juga menggandeng anak-anak dengan menjadi duta-duta HIV. Ini suatu upaya kami bahwa sejak dini anak-anak harus tahu. Ada kendala nggak dok? Tidak ada. Anak-anak itu paling suka sesuatu yang sifatnya nyeleneh. Tentang seksual, tentang HIV. Tapi harus disajikan dengan baik dan menarik. Dan hasil akhirnya adalah mereka harus tahu bahwa yang mereka lakukan ini ke depannya bisa nggak beresiko untuk HIV. Karena kayak boleh cerita sedikit bahwa saat ini ada anak yang baru lulus SMA, ternyata dia sudah penderita HIV. Karena sejak dia SMA, dia sudah mempunyai kelainan seksual, LSL. Dan dia merasa ketika saat itu dia merasa tahu informasi, dia langsung periksa, ternyata positif. Dan dari siapa? Dari kakak kelasnya. Jadi dengan demikian, yang pertama adalah kami harus meningkatkan terus pengetahuan, meningkatkan kepedulian, dan juga meningkatkan upaya orang untuk melakukan screening HIV seperti itu. Yang kedua adalah tadi juga Kak Bawono bilang, ketika dia sudah tahu dia positif, denial, apa kita bilang ya, suatu tantangan untuk menerima bahwa dia positif itu harus segera diselesaikan dari diri sendiri. Kenapa? Karena beda dengan penyakit lain. Kita nggak mungkin mengintervensi bahwa ayo diskusi sama keluarga, ayo diskusi sama orang tua, tidak bisa. Kecuali yang bersangkutan mau menginfokan. Karena apa? Dilindungi oleh undang-undang rahasia kesehatan. Jadi yang bersangkutan lah yang bisa memberitahukan sendiri. Dan kita nggak bisa mengintervensi itu. Jadi kalau seandainya dia belum mau, tidak mau, atau belum berkehendak ingin infokan ke orang lain, maka kitalah yang harus menjadi salah satu tadi, yang menjadi pendukungnya. Nah seperti itu. Yang ketiga lah tadi, jadi jika upaya-upaya yang kami lakukan ini ternyata belum maksimal, maka kami berupaya merangkul semua pihak dari Pentahelix tadi, termasuk rumah sakit, termasuk bidan praktek mandiri, yang melalui persalinan, yang di posyandu. Ayo kita semua cegah untuk HIV ini bertambah. Dengan cara apa? Yang sudah positif jangan sampai jatuh HIV, ke AIDS. Yang sudah AIDS jangan sampai ada risiko potensi meninggal. Dan yang belum, jangan sampai tertular, termasuk ibu hamil yang positif tadi. Nah seperti itu. Jadi semua ini sebenarnya bukan kendala tapi tantangan. Nah seperti itu Kak Bayu. Oke. Kalau dari Kak Asya selaku forum anak. Oke, kalau dari kami forum anak atau biasanya itu kesulitannya adalah bagaimana bisa kami menjelaskan, memberikan ilmu, memberikan materi mengenai HIV/AIDS ini tanpa mereka menganggap ini hal yang nyeleneh, hal yang harus ditertawakan. Karena saya sambil sharing ya Kak, pernah saya ada datang ke suatu sekolah di mana di situ saya menjelaskan materi mengenai HIV/AIDS, menjelaskan bagaimana bisa tertularnya, dan di situ mereka tertawa dan mereka menganggap hal ini hal yang lucu, hal yang nyeleneh gitu Kak. Nah jadi saya berharap adanya keseriusan dari mereka untuk benar-benar menganggap HIV/AIDS ini adalah materi yang ini tuh penting untuk masa depan kita, yang mereka sudah seharusnya tahu sejak dini, agar mereka bisa mencegah tertularnya HIV, mencegah persebarannya HIV lebih banyak. Karena ya dengan prinsip menuju Kabupaten Bekasi bebas HIV di 2030 artinya butuh sekali edukasi dari sekolah-sekolah, dan di sini pun aku mengharapkan sekali kerjasama dengan puskesmas dan dengan KPA Kak. KPA. Oke. Nah, untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi bebas HIV 2030 ini, maka diadakanlah kolaborasi Pentahelix yang tadi Dr. Adi sampaikan. Dari Kang Ade sendiri dengan adanya kolaborasi ini seperti apa Kang? Ya, kolaborasi ini kan memang sudah berjalan cukup lama sebetulnya ABCGM ini, dan alhamdulillah ini positif ya, banyak manfaatnya karena semua itu harus berperan. Karena isu HIV ini bukan hanya sekedar isu kesehatan saja, tapi semua itu pasti ada terlibatnya, dari dunia pendidikan sampai ke mitigasi dampak ya, ke dinas sosial dan lain-lain.
Bahkan yang sampai saat ini terjadi itu ODIF dari awal tertular itu setelah dia sudah minum obat dan sehat bisa produktif lagi, masih butuh bantuan terkait mitigasi. Yaitu misalkan dari terkena atau terinfeksi HIV itu biasanya sudah ada tuh faktor ekonomi melemah, ya kan, banyak uang keluar gitu kan karena pengobatannya. Nah disitulah peran-peran dari yang lain itu turun seperti dinas sosial dan lain-lain. Nah, ABCGM ini kan di sini juga ada peran-peran seperti government, ada juga dari akademisi yang mungkin bisa terlibat dalam hal penyampaian informasi secara masif ya. Alhamdulillah KPA juga bekerjasama dengan teman-teman kampus dari PB, Pelita Bangsa dan Universitas Presiden seperti itu. Mereka juga cukup aktif, dan dari media teman-teman dari Diskominfo juga pernah sering terlibat, bahkan di hari AIDS ya ada Mas Fajar dan Mas Syahrul di sini. Terus juga ya teman-teman dari komunitas sudah pasti ya, NGO itu terlibat secara langsung karena hanya mereka yang bisa langsung ketemu dengan teman-teman populasi kunci khusus. Misalkan dari LSMA, grafik tadi, itu ke WPS. Dari LSM YLKI, Yayasan Lembaga Kasih Indonesia, dia langsung menyentuh terhadap populasi LSL, waria, dan pengguna narkoba suntik. Nah, ada lagi YPSB, Yayasan Peduli Sesama Bekasi, itu kepada ibu hamil dan anak. Nah nanti mungkin ini menjadi informasi buat Sobat Diskom juga ya, silakan saja kalau pengen DM ke KPA, IG-nya di KPA Kabupaten Bekasi. Nah itu nanti silakan teman-teman kalau ada populasi apa yang ingin didiskusikan atau informasi apa saja yang mau didiskusikan silakan. Nanti akan dirujuk akan kita arahkan kepada teman-teman NGO yang lain. Oke. Dokter Adi, untuk Puspita Sakura ini kan dibentuk sebagai kolaborasi pentahelix yang tadi dokter sampaikan. Harapannya dengan ini kan udah lama ya dok ya, 2024 sampai dengan sekarang, itu ada perubahan signifikan nggak dok? Ya, jadi terima kasih Kak untuk menanyakan perubahan ya atau peningkatan daripada program ini. Tentu saja program yang dikaitkan dengan pentahelix sebagai bagian dasar manajemen untuk HIV di Puspita Sakura ini, peningkatan pertama adalah tadi pengetahuannya bertambah, outputnya bertambah, yaitu dengan cara anak-anak yang dari sejak usia dini, calon pengantin dan orang dewasa yang beresiko ini mengetahui bahwa mereka berpotensi nggak sih untuk HIV dan apa sih yang dilakukan setelah itu. Itu yang pertama, karena pengetahuan ini harus di-maintain, dijaga terus-menerus supaya jangan sampai mereka lupa bahwa resiko-resiko ada di samping kita. Yang kedua, kita juga mengedukasi masyarakat bahwa stigma HIV ini adalah suatu stigma yang relatif bisa menyerang siapapun. Kalau kita mengonotasikan dengan negatif, maka tidak mungkin juga bisa jadi keluarga kita yang positif. Karena itu jangan pernah mendiskriminasi seseorang dengan HIV. Bisa jadi orang tersebut terkena bukan karena kemauannya, tapi juga bisa karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti ibu hamil. Nah, lalu berikutnya lagi output yang lain adalah tadi tidak lagi ditemukan HIV baru dan juga zero morbiditas di tahun 2030 Kabupaten Bekasi. Dan perlu diingat bahwa program kami ini sudah diadaptasi lebih dari 3 puskesmas di Kabupaten Bekasi yang memang tidak pengobatan. Nah, jadi seperti Sukasjati, Cibatu, Banjarsari, dan puskesmas-puskesmas lain. Ini semua diadaptasi manajemen ini. Sehingga harapannya adalah mereka memang tidak mengobati, tapi mereka bisa mendorong yang tadi berpotensi untuk bisa dicek di puskesmas-puskesmas yang punya layanan PDP atau pengobatan HIV. Oke, nah dok, untuk perihal yang puskesmas yang tidak mengobati itu sendiri, kan cuma ada beberapa aja nih wilayah di Kabupaten Bekasi, kecamatannya 23. Puskesmas yang ditugaskan untuk bisa mengobati ada berapa dok? Ya, dari sini semuanya sebenarnya adalah PDP-nya itu ada 16 ya tadi ya, termasuk rumah sakit umum daerah. Sorry dok. Lanjut. Nah, jadi selain kami adalah puskesmas yang memang pertama adalah siap. Seperti Puskesmas Cikarang, ya, Mekar Mukti, kemudian Tambun, dan puskesmas beberapa lainnya. Dari 55 memang tidak banyak. Karena memang itu menyangkut satu, kesediaan personilnya untuk melakukan upaya pengobatan dan loss to follow tadi, dan juga berkolaborasi lebih optimal. Jadi jika memang belum mempunyai fasilitas pengobatan, maka puskesmas-puskesmas ini akan menjadi binaan kita. Ayo, jika ada yang ditemukan, kirim ke kami, rujuk ke kami. Karena bagaimanapun kamilah yang akan memberikan obat, meskipun
domisilinya, wilayah kerjanya di puskesmas yang belum memberikan pengobatan. Nah, itu gitu. dia. Oke. Berarti kalaupun domisilinya di luar Sukadami, Ya. terus kalau ingin mendapatkan pengobatan ARV ini, bisa langsung ke Puskesmas Sukadami. Puskesmas Sukadami. Iya. Oh. Bisa sendiri datang, bisa juga rujukan dari puskesmasnya, Puskesmas terdekat. yang puskesmas domisilinya. Gitu. Kalau dibawa dari LSM. Dibawa dari LSM. Oh, dibawa dari dari manapun kami terima. Yang Oh. penting artinya memang berkenan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai itu. Oke. Nah itu dia masalahnya dok. Soalnya kan nggak semua ada puskesmas Yes. menerima pengobatan Iya. ARV ini. Jadi kan hanya cuma beberapa aja. Mungkin ada yang dari Muara Gembong. Aku bingung nih mau kemana. Kan puskesmas terdekat sama aku nggak ada. Iya. Berarti aku harus ke Sukadami gitu. Enggak Sih, di Muara Gembong ada. Ada Muara Gembong ada. Muara Gembong Ada. Rumah sakit Cabang Mungin juga ada. Jadi intinya sini tidak ada close wilayah, semuanya open. Jadi nggak ada batasan, misalnya Cibarusah nggak boleh ke Sukadami karena beda kecamatan. Tidak, kami menerima. Bahkan memang saat ini di daerah Mekarsari itu ke kita, karena kita open seperti itu. Oke. Dari rumah sakit swasta pun sebetulnya bisa ke puskesmas Sukadami. Yes. Bukan hanya dari puskesmas lain, tapi dari rumah sakit terdekat yang ada di wilayah Sukadami bisa merujuk ke Sukadami untuk pengobatannya. Rumah sakit pun tidak ada pengobatan dok. Yang dipilih, belum ada. yang ditentukan oleh Kemenkes saat ini tidak kecuali RSUD Baru ada Bekasi. RSUD-nya baru 2, yang rumah sakit swastanya baru 1, Hermina Grandisa. Karena persalinan di situ banyak yang Oke. yang lainnya puskesmas. Informasi baru. Tapi untuk informasi tes HIV itu sudah seluruh puskesmas bisa. 55 Kalau untuk tes tes HIV-nya. HIV di seluruh puskesmas bisa. Oke. Terus ada di 31 rumah sakit swasta sudah bisa. Oke. Yang tidak bisa hanya memberikan obatnya saja. Iya, yang baru ada bisa 16. baru 16 Iya. di Kabupaten Bekasi. Buat Bekasi. Ada penambahan nggak sih kira-kira dok? Mudah-mudahan ada. Biar Kita lebih luas sedang- lagi gitu ya. Kita sedang mapping ya terkait masalah desentralisasi. Karena kita kan tujuan utamanya adalah mendekatkan layanan itu terhadap populasi yang mengakses obat. Gitu. Seperti tadi disebutkan Muara Gembong, alhamdulillah Muara Gembongnya sudah melayani pengobatan. Jadi yang dari jauh-jauh Muara Gembong nggak perlu datang ke rumah sakit umum Cibitung, nah, sudah bisa di sana. Terus di Cabang Mungin juga udah ada, gitu kan. Di ujung sebelah sana Jatimulya ada di Tarumajaya juga ada. Daerah Babelan ada di Sri Amur, ada Tambun Selatan. Nah, yang belum ada di daerah Setu. Ini sedang kita siapkan untuk bisa ada di daerah Setu. Belum ada layanan pengobatan. Dok, ini tuh ada indikator penilaiannya nggak dari pemerintah pusat Untuk untuk bebas HIV 2030? ya kalau dari indikator yang pertama tadi dari 3 rangkaian untuk menemukan HIV ini tercapai. Oke. Pertama tentu saja dari jumlahnya sendiri yang bersumber dari tadi dari keaktifan dari PITK atau provider, kemudian setelah itu mobile VCT dan juga inisiatif dari yang mempunyai kondisi yang berisiko untuk HIV. Yang kedua adalah setelah ditemukan diobati. Setelah diobati dipantau sampai dengan selesai. Dan tentu saja yang tadi yang morbiditas atau yang kematiannya atau mortalitasnya seperti itu. Jadi indikatornya adalah penemuan, pengobatan dan pengawasan close to follow serta mortalitas. Itu dia secara. Setelah tahun 2030 ini, kelanjutannya akan seperti apa? Ya, jadi kalau kelanjutan tentu saja menurunkan sampai dengan tidak ada lagi timbul new zero HIV. Nah, seperti itu. Dan tadi new mortalitas. Berarti 2030 ini hanya targetnya aja nih ya. Iya. Targetnya 2030 kita 0 HIV. Ya diharapkannya sih Iya. seterusnya ya, Iya. nggak cuma 2030 Benar aja. sekali. Cuma Yang untuk paling penting memastikan ketersediaan ARV-nya itu Oke. terus ada dan disupport oleh pemerintah pusat. Oke. Karena ini kan kalau biaya cukup mahal ya, kalau dikalkulasikan ke harga itu satu orang bisa 600 ribuan per bulan. Oke. Dikali untuk Indonesia itu lebih dari 500 ribu pasien. Bayangkan, jadi pemerintah pusat harus siap tuh, ya kan, untuk menganggarkan teman-teman ODIF yang minum obat. Sejauh ini aman kan dok? Aman, alhamdulillah. Makasih. Selalu dipasok terus ya untuk pengobatan ini tentunya. Salah satunya tujuannya untuk Kabupaten Bekasi bebas HIV tahun 2030. Ini nggak tahu ya ini hoax atau benar nggak sih HIV udah ada obatnya? Ya, Nah, jadi sebenarnya prinsip gini,
HIV ini kan virus. Virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Influenza nih, kalau kita tingkat daya tahan tubuh kembali meningkat, dia akan self-limiting disease selama 7 hari. Virus influenza. Tapi human immunodeficiency virus ini belum ada obatnya. Yang ada adalah obat untuk mencegah peningkatan jumlah virus. Dan juga menjadi resiko untuk menuju ke AIDS. Jadi yang kita minum inilah menekan viral load supaya jangan sampai angka kumannya membuat leukosit kita, daya tahan tubuh kita menurun, yaitu CD4-nya seperti itu. Jadi kalau tanya obatnya tidak ada. Upayanya ada, yaitu minum antiretroviral ARV tadi. Salah satunya obat ARV tadi ya. Kang Ade. Ya sama, sebetulnya obat itu kan hanya menekan jumlah virus dalam tubuh ya. Kalau dibilang obatnya ya itu cuma obat penekan jumlah virusnya saja, bukan obat pembunuh si virus. Sampai saat ini untuk membunuh virus itu belum ada. Karena HIV itu ternyata bukan ada di DNA, tapi adanya di RNA. Jadi dia kalau dicari-cari dia lari-larian tuh. Nah, jumlahnya walaupun sedikit, tapi susah diambil. Itu dibunuh secara langsung gitu nggak bisa. Gitu. Tapi mungkin nanti ke depannya itu akan bisa ya. Secara mungkin berdasarkan penelitian gitu kan ya, kita berharap, semua teman-teman ODIF juga berharap mudah-mudahan ini bisa ada pembunuh si virus ini, karena kok udah sekarang susah banget sih gitu ya. Mudah-mudahan sih kita semua berdoa. Jadi ARV itu obat yang untuk menekan ya, hanya untuk menekan saja. Kalau istilahnya mah dibikin tidur gitu kali ya. Dibikin tidur benar. Dan kalau misalnya udah dibikin tidur, nanti kalau dicek lagi secara viral load itu udah undetect. Nah, itu namanya tersupresi. Jadi itu salah satu tujuan atau indikator yang tadi disebutkan oleh Dr. Ali. Ada 3. ODIF itu harus mengetahui status dirinya bahwa dia ODIF, dan yang kedua harus dia minum obat, dan yang ketiga dia harus tersupresi. Kalau dicek viral loadnya tidak terdeteksi lagi di dalam tubuh. Dan insya Allah apabila tidak terdeteksi, dia tidak akan menularkan ke orang lain. Itu tujuannya. Oke. Terakhir dok, ini pembahasannya seru banget sih sebetulnya ya. Kalau bisa 2 jam kali ya. Terakhir dok, harapan dokter sendiri untuk inovasi Puspita Sakura ini apa? Yang pertama adalah harapan kami, Puspita Sakura bukan hanya milik Puskesmas Padang. Puspita Sakura adalah impian dari setiap orang yang mempunyai impian yang sama, yaitu pertama adalah penderita HIV menjadi new zero penderita HIV dan juga new zero mortalitas. Yang kedua, harapan kami adalah aplikasi atau replikasi dari Puspita Sakura ini terlepas nanti namanya sama atau namanya berbeda, tapi yang prinsip adalah manajemennya sama. Kenapa? Selama ini kita hanya diberikan teknis, tolong tercapai, menemukan, obati, tapi cara itu yang berbeda. Tapi dengan cara manajemen Puspita Sakura dengan Pentahelix ini dan kolaborasi yang luar biasa dengan Kak Ade dan juga Kak Asya, ini mampu dibuktikan dengan peningkatan jumlah penderita dan juga peningkatan loss to follow dan juga penurunan resiko mortalitas. Jadi harapan kami insya Allah manajemen ini efektif sekali untuk menurunkan resiko-resiko yang tadi kita sudah bahas. Harapannya adalah Kabupaten Bekasi dengan metode manajemen Puspita Sakura bisa menjadi sesuai dengan harapan kita semua. Berarti boleh nih dok direplikasi? Sangat boleh. Boleh ya? Boleh. Gitu. Sangat boleh, dan memang kebetulan ini juga bagian daripada Puskesmas Ramah Anak yang memang sudah kita dapatkan sertifikasi di tingkat nasional. Gitu. Kalau dari Kang Ade sendiri selaku dari KPA Kabupaten Bekasi dengan adanya inovasi Puspita Sakura ini, harapannya seperti apa? Ya, yang pertama ini Puspita Sakura itu sangat membantu ya di bidang program pencegahan dan penanggulangan masalah HIV khususnya. Kita berharap ini tetap sustain ya, tidak putus sampai di sini. Siapapun nanti kepala puskesnya, siapapun nanti yang menjadi milik Puspita Sakura, ini udah menjadi sistem gitu. Karena ini sangat bermanfaat khususnya buat teman-teman ODIF ya. Mereka benar-benar diayomi oleh teman-teman Puspita Sakura, benar-benar dilayani tanpa ada diskriminasi, tanpa dibeda-bedakan. Ini kan salah satu tujuannya. Kita punya layanan yang inklusif gitu kan, supaya teman-teman ini merasa nyaman lah. Pertama mah itu aja. Kalau udah nyaman, dia pastinya minum obat patuh dong. Kalau dibilang dokter minum obat pasti dia patuh. Gitu. Itu aja sih. Ya kita berharap tetap sustain.
Emang dokter mau kemana sih? Kan artinya kan kalaupun ini nanti direplikasi, ya insya Allah kan ini tidak milik perseorangan, tapi adalah milik semua. Jadi harapan dari Kak Ade ini adalah bahwa siapapun tanpa harus merasa ini ontek, tidak, ini milik bersama. Karena hakinya sendiri adalah milik bersama, yaitu dari Akademi Intelektual Puskesmas Sukadami gitu. Yang sudah ada dilanjutkan, yang sudah ada dibaguskan lagi. Iya, benar sekali. Kalau dari Kak Asya gimana nih, salah satu forum yang bergabung di kolaborasi Pentahelix ini, salah satunya ada Forum Anak Kabupaten Bekasi, khususnya Cikarang Selatan. Oke, kalau aku pribadi dengan membawa nama forum, pastinya benar-benar mengharapkan adanya kolaborasi ataupun program ini itu tidak hanya di Kecamatan Cikarang Selatan aja, tidak hanya di Puskesmas Sukadami aja, tapi kalau bisa di semua Kabupaten Bekasi, seluruh Kabupaten Bekasi ataupun nasional, satu Indonesia juga punya prinsip yang sama, juga punya visi misi yang sama untuk bebas HIV/AIDS di 2030 itu. Dan yang pastinya di sini sebagai forum anak, apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman sebaya, teman-teman remaja ingin sampaikan di forum anak ini, kami akan sangat welcome, akan sangat terbuka, dan kami akan membantu bagaimanapun masalahnya. Dan ini merupakan suatu komitmen untuk kami forum anak agar bisa membantu anak-anak di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, apapun permasalahannya, maupun masalah kesehatan atau apapun itu, kami akan bantu. Oke. Apa yang Kak Asya dapatkan di informasi hari ini juga bisa nih pastinya disampaikan ya bisa ke dong, teman-teman forum betul anak sekali. Atau mungkin juga ya teman-teman forum anak tinggal nonton aja podcastnya Humas Bekasi Cup hari ini ya. Terakhir Dok, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi? Silakan. Ya, terima kasih Kak Bayu. Di tengah-tengah podcast Humas Bekasi Cup bersama dengan teman-teman Sobat Diskom ini ada sesuatu yang sangat penting dan berharga. Karena bagaimanapun kami sebagai bagian paling di bawah, yaitu pelayanan kesehatan Puskesmas, tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh semua mitra. Karena itulah yang selama ini telah membantu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentu saja kerjasama ini harus kita lanjutkan demi harapan yang sama, visi yang sama, dan juga upaya yang sama. Mudah-mudahan Kang Ade, kemudian Kak Arsya, dan semua yang sudah membantu merasa terus tergerak untuk terus termotivasi sama visi dan misinya agar Kabupaten Bekasi bebas HIV tahun 2030. Ayo kita song-song bersama untuk hal ini. Dari Kang Ade, silakan. Iya, dari saya mungkin ingin menyampaikan terima kasih kepada Sobat Diskom yang sudah menyaksikan podcast hari ini di podcast Humas Cup Bekasi. Yes. Ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi perlu diketahui bahwa ternyata Kabupaten Bekasi ini adalah salah satu kabupaten yang benar-benar concern dalam penanggulangan masalah HIV. Dari tahun 2006 sampai sekarang, bayangkan 20 tahun, progresnya bukan cuma itu-itu aja, tapi kita sudah punya semua layanan untuk tes HIV, terus ada 16 puskesmas pelayanan pengobatan, dan bahkan hampir semua instansi itu ikut bekerja sama dari pihak pemerintah daerah, beberapa perusahaan, tadi disampaikan oleh Dr. Adi juga ada pihak-pihak perusahaan yang langsung kerjasama dengan puskesmas, dan juga ada beberapa puskesmas yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi ini sebetulnya bukan lagi hal yang disembunyi-sembunyikan gitu ya, tapi sudah bisa di blow up bahwa kita bisa membicarakan masalah HIV bahkan di warung kopi sekalipun. Bagaimana caranya kita bisa mencegah, minimal dari keluarga kita sendiri dan yang lainnya mungkin dari masyarakat. Seperti itu, semangat buat teman-teman semua, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Ayo kita cegah bareng-bareng HIV ini agar kita bisa menjalankan misi visinya Kabupaten Bekasi, ya kan? Agar kita bisa nanti ke depannya menjadikan Bekasi bersih, ya kan, menjadi yang sehat dan menjadi satu misi visi yang diidam-idamkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Oke. Kalau dari Kak Asya?
Oke, kalau dari aku ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Diskom karena kalau tidak adanya podcast ini, mungkin begini. Sebaya, teman-temanku sebaya, teman-teman remaja saat ini kan pasti sukanya melihat video konten pendek ataupun yang sekarang sedang viral adalah podcast kayak begini. Dan dari podcast ini benar-benar banyak sekali materi, ilmu yang mereka harusnya bisa ambil, yang harusnya mereka bisa terapkan, dan penuh harapan sekali teman-teman forum anak dari kecamatan lainnya itu juga bisa bekerja sama dengan puskesmas, dengan KPA agar menurunkan angka HIV/AIDS, dan juga anak-anak di Kabupaten Bekasi lebih berani, lalu lebih tahulah mana yang baik dan mana yang buruk, dan jadinya kita bisa menghasilkan anak-anak dengan generasi emas. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Asya waktunya. Dr. Adi terima kasih banyak waktunya. Kang Adi juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini juga harusnya jadi informasi baru tambahan untuk sahabat Diskom semuanya, termasuk saya sendiri ya. Ini bermanfaat banget podcast hari ini, luar biasa. Kita insya Allah ketemu lagi untuk pembahasan podcast yang lainnya. Siap. Oke. Kalau sekarang kan kita istilahnya baru covernya aja nih, belum sampai ke dalam-dalamnya yang bisa menularkan apa, terus bagaimana cara penularannya, kita belum bahas. Nanti siapa tahu sangat butuh itu. Kita harus ketemu lagi untuk pembahasan soal HIV lebih dalam lagi ya. Siap. Benar. Saya terus buat kalian semua untuk bisa mewujudkan Kabupaten Bekasi bebas HIV tahun 2030. Amin. Oke. Baik sahabat Diskom, itu tadi dia pembahasan soal HIV dan juga AIDS ya, tentunya dengan kolaborasi target Kabupaten Bekasi bebas HIV di tahun 2030 dengan inovasi yang diberikan oleh Puskesmas Sukadami, yaitu Puskita Sakura. Oke, ditunggu dok inovasi lanjutan lainnya. Siap Kak Bayu. Keren banget ya Puskesmas Sukadami. So, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di podcast Humas Bekasi Cup, tentunya dengan pembahasan yang lebih seru dan juga narasumber-narasumber lainnya. Saya Bayu Nugraha, pamit undur diri. Bila topik ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.